Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan memulai dengan membuat kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya yang pertama adalah melakukan perubahan yang dimulai dari diri. Di antaranya melihat dan berkaca pada diri dan merenungi kembali nilai-nilai kebajikan apa yang saya anut atau yakini, berkomitmen dan berusaha sekuat tenaga untuk cakap memerintah diri sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini sebagai bentuk menghargai diri, mengevaluasi diri dengan menanyakan ingin menjadi seperti apa dan apakah sikap saya sudah sesuai. Selanjutnya, saya akan menerapkan peran guru penggerak sebagai pendorong kolaborasi dengan berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat dengan cara membagi ilmu yang saya dapatkan di modul 1.4. Modul ini benar-benar membuka mata saya dan merubah pandangan saya. Sesi berbagi ini diharapkan menjadikan kami kolega yang berada pada proses berpikir yang tidak jauh berbeda setelah dipaparkan dengan ilmu yang sama. Karena untuk membentuk budaya positif, saya perlu kolaborasi dengan kolega. Sesuai dengan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, peran saya selanjutnya adalah menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dalam modul ini di lingkungan sekolah, seperti disiplin positif, menguatkan dalam diri sendiri dan berusaha menumbuhkan pada murid-murid, agar muncul motivasi perilaku sesuai nilai kebajikan pada diri dan pada anak secara internal, bukan eksternal. Belajar mencapai posisi kontrol sebagai manajer, memaparkan keyakinan sekolah atau kelas pada anak, dan melatih diri menerapkan segitiga restitusi. Apakah mudah untuk dilakukan? Tentu tidak. Mungkin saya dan kolega akan benar-benar keluar dari zona nyaman. Namun melihat kembali bahwa kami perlu menumbuhkan budaya positif untuk bisa mencapai tujuan dari pendidikan. Menuntun anak untuk bisa memperoleh pendidikan sesuai kodrat yang bertujuan agar selamat dan bahagia. Membimbing anak untuk memunculkan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya yang juga sudah mempelajari tentang nilai, peran, dan visi guru penggerak perlu untuk berusaha agar ilmu ini dapat dipraktikkan dengan baik. Saya melakukan refleksi dari pemahaman materi budaya positif tentang disiplin positif dan teori kontrol. Saat ini pemahaman tentang kata disiplin seperti berubah dalam pemikiran saya. Awalnya disiplin itu terkesan kaku, memaksa untuk melakukan suatu hal dan tidak menyenangkan. Namun saat ini seperti pengertian yang diungkapkan oleh Bapak Pendidikan bahwa disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, karena kita sendirilah yang memiliki kontrol penuh akan diri sendiri. Oleh karena itu, perlu kita pelajari lagi nilai-nilai kebajikan mana yang kita yakini, dan di sini menjadi penting bagi diri dan para murid untuk mengetahui alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Tentang teori motivasi. Dalam modul ini pun saya mempelajari tentang beberapa macam teori motivasi. Terdapat motivasi eksternal, hukuman dan penghargaan, dan motivasi internal karena menghargai diri. Motivasi eksternal sifatnya berjangka pendek dan kurang kuat, sementara motivasi internal terjadi karena dalam diri mengandung keyakinan akan nilai-nilai kebajikan dan murni kontrol dari dalam diri. Oleh karena itu, motivasi internal akan lebih kuat dan berjangka panjang.
Saya juga baru mengetahui istilah yang sungguh mempermudah pemahaman akan efek melakukan suatu hal kepada anak, yakni istilah identitas gagal dan identitas sukses atau berhasil. Hukuman dan kritik akan menumbuhkan identitas gagal pada anak. Tentu kita tidak ingin membuat mereka sedih karena berpikir buruk tentang diri mereka sendiri. Karena kembali lagi, tujuan pendidikan kita adalah untuk mendidik anak agar selamat dan bahagia. Sementara apakah penghargaan itu bermanfaat dan efektif? Ternyata tidak selamanya. Pemberian penghargaan akan cenderung memunculkan motivasi eksternal, bukan internal pada anak. Sungguh sedih dan mengagetkan ketika mengetahui hasil penelitian yang mengungkapkan ternyata penghargaan justru memiliki banyak efek negatif, seperti kehilangan motivasi dari dalam karena bergantung pada penghargaan tersebut, menjadi kecil hati jika tidak mendapatkan penghargaan, merusak hubungan karena ada beberapa anak yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu pun menghukum, dan lebih buruk lagi, penghargaan pada akhirnya mematikan motivasi internal. Dalam teori kontrol dijelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, namun kita bisa memilih dan belajar untuk berada pada posisi kontrol yang mana. Terdapat 5 posisi kontrol guru yang dapat menumbuhkan identitas gagal dan identitas sukses dengan motivasi eksternal dan juga identitas sukses dengan motivasi internal. Di antaranya adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti saat menulis visi, saya ingin mewujudkan karakter anak sesuai profil belajar Pancasila. Tentu tidak dapat dilakukan dengan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Karena kita tidak ingin anak memiliki pemahaman negatif pada dirinya sendiri dan memunculkan identitas gagal. Yang kita inginkan adalah anak tumbuh mandiri, identitasnya sukses, dan memiliki motivasi internal, sehingga posisi sebagai teman dan pemantau pun secara murni tidak bisa kita terapkan. Oleh karena itu, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang ingin kita capai dalam dunia pendidikan saat ini. Untuk memahami perilaku anak seperti yang diungkapkan dalam teori kontrol, salah satunya kita dapat mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini sangat penting, sehingga dalam modul 1 dibahas selama 2 kali. Hal ini menjadi wajar karena kunci dari kebahagiaan dari manusia adalah dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita sudah mengetahui tentang disiplin positif. Kita dapat memberikan pembelajaran tentang disiplin positif dan mulai mempraktikkannya di dalam kelas. Pertama, hal yang penting adalah memberikan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena pada dasarnya akan lebih mudah memunculkan motivasi internal anak ketika mereka memiliki keyakinan akan nilai kebajikan dalam diri. Meyakini nilai-nilai akan lebih menggerakkan. Salah satu cara memunculkan budaya positif adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 3 langkah restitusi diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. 3 langkah restitusi ini menurut saya sangat menarik, karena memang jauh dari kebiasaan guru pada umumnya, sehingga penerapannya pun perlu latihan dan pembiasaan.
Tidak hanya pada murid, namun juga pada guru masing-masing. Itulah mengapa saya sebut sebagai keluar dari zona nyaman, karena kami harus merubah kebiasaan kami. Agar konsisten dalam belajar dan menerapkannya, perlu sharing dan juga evaluasi dalam prosesnya. Perubahan cara berpikir. Saya yang biasanya cenderung perpaduan menjadi teman dan penghukum, berusaha untuk lebih belajar sebagai manajer. Saya pun berusaha memunculkan disiplin diri dengan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Mengejarkan keyakinan kelas di TK mungkin tidak semudah di tingkat sekolah lebih tinggi. Namun, saya tetap akan berusaha mengajarkan tentang keyakinan kelas dengan pembiasaan sehari-hari. Dengan nada tegas, namun tidak menghukum. Pengalaman dalam menerapkan konsep inti budaya positif. Pertama, komunikasi dengan murid jadi lebih mudah, menggunakan 3 langkah restitusi. Selanjutnya, setelah menerapkan sesi berbagi, teman-teman guru mengatakan jika apa yang saya sampaikan sungguh mengena. Salah satu kepala KB ingin saya mengisi materi ini untuk kegiatan parenting. Sementara bagaimana perasaan setelah mengalami hal tersebut? Tentunya senang karena ternyata penerapan 3 langkah restitusi yang tepat pada anak-anak benar-benar efektif. Saya pun senang jika teman-teman lembaga mulai berpikiran yang sama dan mulai melangkah untuk berusaha mewujudkan budaya positif bersama. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep. Apa yang sudah baik? Seperti sudah memulai disiplin diri. Kemudian, sudah memulai 3 langkah restitusi dan juga sudah mulai belajar posisi sebagai manajer. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan konsep tidak semudah membalikan telapak tangan. Para guru perlu untuk sering sharing dan terus berkolaborasi dan saling menguatkan. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman dan terkadang sebagai penghukum. Saat sebagai teman, saya seringkali kewalahan karena anak jadi bergantung pada saya. Saat sebagai penghukum, saya seringkali merasa sedih dan menyesal. Bahkan sampai di rumah pun saya sering kepikiran dengan ucapan atau hal yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul, saya berusaha untuk menjadi manajer. Perasaan lebih ringan dan kelas lebih tertata karena anak-anak menyadari apa yang harus mereka lakukan pada waktunya. Tidak ada anak yang merasa lebih disayang ataupun sebaliknya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahap menstabilkan identitas. Saya berusaha untuk mengerti bagaimana perasaan anak-anak. Saya menyebutnya sebagai validate their feeling. Dengan mencoba mengerti mengapa muncul sikap tertentu pada anak. Saya membaca ini pada buku yang berjudul Bringing Up Happy Children yang ditulis oleh Glenda Weil dan Doro Marden. Saya banyak belajar dari kakak saya yang seorang ibu pembelajar. Karena kakak saya senang sekali belajar tentang parenting. Seringkali saya pun melakukan proses tersebut kepada ponakan-ponakan saya. Validate their feeling yang hampir sama dengan menstabilkan identitas ini menjadi hal yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan anak setelah emosinya tersalurkan. Sekian video koneksi antar materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.